Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Zaman itu ada seorang raja yang dikenal dengan raja yang paling bengis. Namanya Herodes Agung. Kalau di Alkitab itu cuma disebut Raja Herodes. Herodes Agung ini dia lahir di 73 sebelum Masehi. Kalau baca cerita sebelum Masehi berarti mundur 73, 72, 71 terus. 73 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Di 4 sebelum Masehi ini Yesus lahir. Tetapi sebelum Yesus lahir 4 sebelum Masehi, Yohanes Pembaptis lahir di 6 sebelum Masehi. Jadi Yohanes Pembaptis sudah dulu lahir, baru Yesus yang disebut Kristus. Nah, zaman itu wilayah daripada Damaskus, jadi Damaskus itu ada wilayah Yerusalem, baru wilayah daripada Israel. Nah, di wilayah Yerusalem itu ada juga wilayah Yudea, Samaria. Nah, di situ dikuasai oleh Roma. Pada waktu itu Roma Timur. Dan kaisar yang memerintah waktu itu adalah Octavianus Augustus. Kalau Alkitab bilang pada zaman Kaisar Augustus. Augustus artinya kaisar. Karena pengertian Augustus adalah kaisar. Augustus yang mana? Namanya Octavianus Augustus. Karena di wilayah Yudea Samaria dikuasai oleh wilayah Romawi, sehingga banyak orang itu harus membayar upeti. Dan orang-orang Yahudi, Yehuda, orang mengalami tekanan demi tekanan. Sehingga apa? Terjadi pemberontakan di mana-mana. Orang senang di sini. Jadi zaman Tuhan Yesus, orang setengah mati sekali. Sedangkan mau babli, mau apa, mau bajalan di mana-mana, terjadi pemberontakan, perampokan di mana-mana. Dicatat di sini bahwa ketika Yesus lahir di 4 sebelum Masehi, dia lahir di Bethlehem. Bethlehem, kota Efrata. Di Bethlehem itu orang senang. Kalau orang sekarang boleh lahir di kasur yang empuk. Kalau Tuhan Yesus, kasihan. Lahir di mana? Di kandang Bethlehem, kandang hina. Mujur-jur di Bethlehem itu, kalau di sana kan kenal apa? Kandang apa? Binatang, ada domba, ada kambing. Kalau dia lahir di air mandi itu, kisahkan gitu. Kandang apa itu? Jadi orang bersyukur. Ketika Yesus lahir, anak-anak. Sehingga apa? Terjadilah satu penglihatan daripada ketiga orang Majus itu. Nah, seperti biasanya ini, langit ini kok ada bintang begitu terang benderang. 3 orang Majus ini ada 3. Nama Melchior, Belsasar, Kaspar. Nah ini. Orang ini sebenarnya ada 4 orang Majus, cuma 1 yang menyimpang, cuma 3 ini tinggi. Orang Majus ini adalah 3 raja Persia. Kenapa? Karena waktu itu antara Romawi dengan kerajaan Persia, ini kerajaan besar, ini nak baku dapa. Karena mereka ini apa? Ingin menguasai, mengadakan ekspansi besar-besaran untuk menguasai wilayah yang ada. Kebetulan wilayah di Yudea Samaria itu wilayah Romawi, karena Yudea Samaria itu sejatuh di tangan daripada Romawi. Kenapa harus terjadi seperti itu? Dulu bangsa Israel, Bani Israel, dorang menantikan namanya Hatikva Lamasia. Mau menantikan sang Mesias itu. Dorang tunggu-tunggu, pelama kan setengah mati. Zaman Nebukadnezar II adalah seorang raja Babilonia. Ketika dia menguasai Yerusalem, orang-orang itu dibantai, dibunuh. Perempuan diperkosa, terjadi pembakaran di mana-mana, mayat bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya muncul zaman perjanjian baru. Ini ada putus. Ternyata Soleh bebas dari bangsa Babilonia, muncul bangsa Romawi. Romawi ini kalau tidak bayar upeti, otomatis berurusan dengan pemerintah Romawi. Kemudian di ayat ini dikatakan di ayat 22. Tetapi setelah didengar bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea, ini Arkelaus, ini terang mesti banyak belajar. Herodes Agung, DP anak ada 3 yang hidup, tapi sebelumnya ada anak dan istrinya itu dibunuh. Kenapa? Karena ini Herodes Agung ini adalah seorang raja yang bengis, yang tidak suka DP
tahta ini ada orang yang ganggu, termasuk DP anak dan istri. Bayangkan DP anak dan istri dia bunuh. Salah satunya istrinya adalah Salome. Ini kalau mau baca di Alkitab nah ada. Mesti banyak belajar sejarah. Di sini Arkelaus itu adalah anaknya. Pada waktu dia jadi raja Herodes, raja di wilayah Yudea Samaria, DP anak ini dia kasih pegang. Karena di Herodes Arkelaus, karena di wilayah Yudea Samaria. Ada di situ Herodes Antipas. Herodes Antipas ini zaman Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Herodes mati 4 sebelum Masehi, kemudian digantikan oleh Arkelaus. Terus kemudian digantikan oleh Herodes Antipas. Herodes Antipas ini Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepala dan kematian daripada Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Kemudian ada Herodes Filipus, itu istrinya daripada Herodias. Herodias ini bahugel dengan Herodes Antipas, makanya itu waktu kalau orang baca di Alkitab, Yohanes Pembaptis itu bagaimana mau nih basudara, basudara nih, kok ngana main gila nih, kok ngana cucu daripada Herodes Agung ini Herodias. Akhirnya Yohanes Pembaptis karena dia menegur itu, akhirnya dia dipancung kepala di Yordania. Kalau sekarang itu di satu penjara namanya Herodium. Sekarang orang Israel menunggu sang Mesias ini. Bagaimana kan menunggu? Aduh, lama. Orang yang tahu bahwa ini Mesias ini akan lahir, makanya muncul ini orang dari timur. Orang melihat, baru orang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Sang Mesias lahir, makanya dia bilang, en arke el hologos kai hologos en prostoteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus turun ke dunia untuk memperbaiki keadaan manusia. Karena memang sudah ada hubungan antara manusia dengan Allah putus. Roma 3 ayat 23, karena apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, maka diutuslah sang firman ini menjadi manusia. Dia lahir untuk kita. Ketika dia lahir, sekarang orang mau bikin apa? Orang sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus berarti lahir baru. Tidak usah coba khotbah terlalu panjang, terlalu jauh-jauh. Di apa ini? Apa ketua? Family of God. Family of God. Berarti keluarga Tuhan, kan? Kalau keluarga Tuhan, orang benih cinta kasih itu mesti nyata. Persekutuan itu harus ada, saling menghargai atas satu sama dengan yang lain. Biarlah kita ketua DPD Kopassus, tetapi so masuk di Family of God, kita mesti hormat ke ketua. Orang ini semua bakal ketua. Amen. Makanya orang bilang, sebelum Nana jadi ketua, Nana belajar menghormati orang, menghargai, saling menopang, bagi yang rohani menopang yang lemah. Jangan baku-baku injak. Orang inti ibadah ini semua pendeta. Maka kalau seorang lawang pintar bikin apa? Harus lahir baru. Karena Roma 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada benar seorang pun. Tidak, termasuk Pak Ronald. Biarlah kita ketua, Alkitab bilang, ada yang benar. Cuma Yesus itu adalah jalan kebenaran itu. Ego emi he hodos kai he alateia kai he zoe odes archetai proston patere emi demo. Kita hobi gua bahasa Yunani sambil kasih lancar. Ada kalanya pakai Pak Ronald pakai itu bahasa Yunani. Ya ada kata suka mau apa nggak apa-apa. Beda spesialis. Kalau ini trompet spesialis dosen, mantap ini. Ada dia bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang sampai kepada Bapa atau Yahweh itu sendiri tanpa melalui Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Cuma Yesus itu jalan, tidak ada lain. Dasarnya adalah temalion gar alon, odes lunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Karena dia bilang, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Orang masih banyak belajar. Jangan kasihan orang. Kebanyakan orang Kristen coba lihat. Cuma paling banyak HP. Memang HP di sini boleh. Orang buka. Kalau saja Bapak Uni itu roh setan ini bisa malah muncul di sini. Toh, anak-anak, bahkan anak-anak so banyak pengaruh. Karena apa? Hati-hati zaman sekarang ini,
Jangan sampai merubah trompet paradigma itu. Kembali lagi ke firman. Firman ini pakai jadi bekal pak orang. Tuhan apakan Tuhan? Kita so baca firman mana nak masuk kan? So belajar mana ada teteru. Karena apa? Ada selubung. Yang bisa membuka selubung, bisa membuka trompet pikiran adalah hanya Yesus itu sendiri. Sedangkan murid Tuhan Yesus hari-hari dan Tuhan Yesus jelaskan, ya nak mengerti. So kasih perumpamaan ini nak mengerti. So kasih tunjuk bagaimana cara mau buat mujizat supaya orang sakit bisa disembuhkan. Tetap orang bilang blank. Makanya dia bilang apa? Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa mengerti tentang kitab suci. Cuma Yesus yang bisa membuka pikiran mereka. Sekarang tak usah aja mau bilang buat jauh. Orang mesti giat baca firman. Mujur cetornya nak kayak penginjilan jalan. Jadi ada kalanya apa ini aduh, so lagi kumpulan ini sampai Pak Aldi kan luar biasa. Shalom. Kita kaget arah. Ya ada hitungan ini arah ini. Baterai dia ratahan deki kaki kita yang pendeta Romi pokoknya begini. Bapak yang ini itu masih ada konten bibit satu. Itu arah luar biasa. Kenapa? Karena orang semangat itu harus orang nampakkan wujud nyatakan dalam kehidupan. Bukan cuma orang jago singa mimbar, jago khotbah. Cara hidupmu harus berubah, harus sesuai. Pendeta asal-asal juga lupa betul-betul lupa suci-suci. Ya memang seperti itu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku baik, baku-baku sayang, Ibrani 12 ayat 14, dan kejarlah kekudusan. Karena mesti hidup bersih, karena mesti hidup benar ya. Ini yang bahwa ini kurang ajar. Tetapi ketika hidup di dalam Tuhan, kita setinggal semua. Bahkan kita pe profil, tapi istri dan anak kasih di situ. So segel, supaya soalnya ada mau bilang hai. Karena memang tantangan. Toh, serangkan bapak gitu, aduh, pagaga ini dan kongner lagi, kongko. Karena memang ini orang dibutuhkan namanya perisai iman yang betul-betul terpatri dong hidup. Nah, mulai sekarang ini semua dekat 5 Desember. Coba bakar putih, ini warga ini sudah ini. Maka semua berapa toples warga? Itu, paling ketua sudah. Kalau ketua itu pulang ini, sudah dibilang sudah gampang mau ambil sagu, sama dengan aduh papeda lah. Jadi mulai saat ini, itu sebenarnya orang persiapkan. Kalau ada baju baru, sampai sekarang kita belum beli baju. Kenapa? Karena kita tahu makna Natal itu orang hidup. Mari kita bilang ke Maito sudah sabar. Maito bilang kan dah. Lama-lama turun bawa kuhaga semua kembar tombel muka. Sudah gampang. Akhirnya sudah tadi. Sudah apa ini so kasih. So senang. Tapi makna Natal yang sesungguhnya bukan karena doi biji. Ini boleh orang jual iman. Mana kira kalau sudah doi? Emang. Toh biarlah ibu-ibu gagah toh. Mbak ini mar dia lagi tuh raja kong dia coba pakai gagah kong doi banyak ya lewat. Hati-hati dunia sekarang ini menggiurkan. Makanya orang-orang Kristen mulai pertama yang orang bina adalah dalam keluarga. Dulu kita, payah sekali kita dulu. Enter anak, enter mau punya enggak. Tetapi karena kita semula hidup di dalam Tuhan, semulai benar tahu bilang Tuhan enak kan kalau hidup benar di mata Tuhan. Anak-anak kita peluk dulu kalau dia sobel, kamu kasih pada mama. Maka kalau saya hidup di dalam Tuhan, orang harus berubah orang hidup. Amen. Karena apa? Perkataan mau bicara di mimbar beda dengan orang perilaku. Bagaimana cara orang hidup benar? Mulai saat ini Tuhan, hari ini semua dekat tahun 25 Desember, saya Pak Ronald, saya Ibu Frili, saya Ketua Pak Kantohit. Hari ini kita semua melepaskan itu yang lama-lama. Sekarang kita mau berusaha, mau jadi papa yang baik, mau jadi mama yang baik. Kalau ini belum mama, Ibu Frili. Kalau Ibu Frili itu baru mau cari calon papa for pendamping dengan trompet ketua. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, siapa tahu kum capato misalkan.
Nah, boleh deh gagal, no, orang semua gabung di mana? Di Papua. Toh, semua menari itu tarian Papua lagu rohani. Boleh deh gagal ini. Supaya orang satu. Mari orang wujud nyatakan orang pe kehidupan ini. Baku-baku sayang mulai saat ini, aduh bro, kita harus pernah bikin salah, suka minta maaf mohon maaf lahir dan batin, bukan cuma di seberang sana, orangnya ada. Baku-baku maaf, minta maaf kita semua bilang wah kaki kita tak salah bicara. Mulai orang belajar memaafkan. Jangan malu. Kalau orang malu itu orang yang tidak mau merubah DP kehidupan. Nah apa? Kalau orang belajar memaafkan dan orang juga kalau orang tidak salah, kalau orang bilang bro, kalau kita ini, nah apa? Supaya Tuhan Yesus ada di dalam hidup. Kau harus berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, sehingga orang bilang apa? Heis kurios, satu Tuhan, mia pistis, satu iman, hen baptisma. Aduh, kalau baptisan agaknya rupa barakso di sini. Asal-asal dia pendeta. Kita selam, kalau tuh sana ada color, beda-beda. Artinya satu Tuhan, satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman percaya kepada Yesus Kristus di dalam Efesus 4 ayat 5. Orang mengarah pada arah Yesus Kristus. Kalau orang so mengarah pada Yesus di dalam Yesus Kristus, orang mulai merubah bikin semangat. Family of God. Tahun depan usahakan lebih baik. Oh, kita bikin baik ini. Hari ini Tuhan cuma 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor. Suka tambah pendeta Ronald di situ. Orang tambah. Kalau kita begini, biar juga kita jadi anak buah, bergabung kesempatan yang lain. Dan kita mentang-mentang kita ketua DPD, ketua Joy jadi ini kan. Kasih kesempatan orang berkembang dan orang tujuan kan cuma melayani Tuhan, bukan untuk mencari nama, tapi harus jaga orang jaga orang nama. Kalau orang mulai melayani Tuhan, berarti orang harus hidup yang benar. Saya semangat ini Pak Alfi kantor dapat takut. So sampai orang kenal, sampai di kantor itu keluar DP iklan. Bataria saudara-saudara. Beliau apa? Sampai di kantor gubernur karena memang coba iklan. Kalau orang tanya, Alfi yang mana? Oh, pendeta Alfi. Oh, iya tuh di ini. Kita orang yang jelaskan sendiri. Begitu juga trompe ketua Bitung. Ini semangat sekali trompe ketua. Karena apa? Kekristenan dibutuhkan orang-orang yang punya semangat. Jangan padamkan rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, semoga di hari kelahiran Yesus Kristus menjadi berkat bagi orang semua. Biarlah orang memberikan tempat Yesus di hati. Karena orang pe hati ini ketika Yesus bertahta pada orang pe hidup, maka orang pe hidup ini akan menjadi lebih baik lagi. Untuk menutupi khotbah saya ini, selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Shalom Aleichem Bisem Hamashiach, Christos Anesti Alikos Anesti. Amin.